Densus 88 Mabes Polri tangkap seorang terduga teroris di Lampung Tengah. Wali Kota Bandar Lampung menyerahkan bantuan polis kepada nelayan. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris di rumahnya. Terduga teroris langsung dibawa ke Mabes untuk dimintai keterangan. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengamankan satu orang terduga teroris jaringan PUSO. Terduga teroris TB ditangkap di Kampung Sribawono, Kecamatan Wai Seputih, Kabupaten Lampung Tengah. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap terduga teroris TB alias Upik Lawang alias Safrudin. TB diduga merupakan pentolan jaringan POSO yang juga merupakan ex-murid teroris Dr. Azhari yang telah tewas. Terduga pelaku diamankan di rumahnya di Kampung Sribawono, Kecamatan Wai Seputih, Kabupaten Lampung Tengah. Penangkapan dilakukan pada malam hari. Tim Densus 88 juga melakukan penggeledahan yang kedua kali di rumahnya. Menurut Kepala Kampung Sribawono, Eko Widodo, kesehariannya TB beternak bebek dan di lingkungan ia tertutup. Selama tinggal 7 tahun di Kampung Sribawono, warga mengenalnya dengan nama Safrudin. Dia juga jarang bersosialisasi di lingkungan. Nggak tahu, taunya udah dari kabar udah 2 hari yang lalu. Itu kita dapat kabar dari mana nih, Pak? Dari dinsusnya, tapi udah ketangkep. Oh, udah ketangkap. Nah, kalau ini warga kita ini namanya siapa, Pak? Safrudin. Safrudin. Ini udah lama belum tinggal di sini, Pak? Kalau di sini udah ada 8 tahunan. Udah 8 tahunan ya. Ada anak berapa dia, Pak? Anaknya 5. Anaknya 5. Kalau untuk kesehariannya sendiri dia ngapain ini? Kalau kesehariannya ternak miara bebek untuk dijual beli. Oh, melihara bebek ya. Nah, kalau untuk dari selama dia tinggal 7 tahun di sini nih, ada nggak sih menurut warga atau menurut Bapak sendiri orangnya seperti apa ini? Orangnya sih sebenarnya sama masyarakat ya baik juga, nggak ada masalah. Ada kegiatan-kegiatan yang beda gitu, Pak, dari kebiasaan? Nggak ada. Cuma dianya orangnya tertutup sih. Bukannya dia kalau masalah jamaah sholat tetap jamaah sholat, tapi nggak pernah dia mengikut acara yang lain. Oh, tapi kalau untuk keagamaan masih seperti biasa ya, orang normal. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengamankan 4 orang terduga jaringan kelompok radikal Jamaah Islamiyah di 2 lokasi berbeda di Lampung. Dari keempat terduga jaringan kelompok radikal, seorang diantaranya merupakan warga Panjang, Bandar Lampung. Di lokasi permukiman warga di Kelurahan Pidada, Panjang, Bandar Lampung ini, tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dikabarkan menangkap seorang pria terduga jaringan kelompok radikal. Di rumah berwarna hijau ini, petugas Densus 88 mengamankan pria berinisial Sul yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang roti keliling. Bahkan, menurut informasi para tetangganya, pria 47 tahun ini tinggal bersama istri dan anaknya. Sul dikenal sebagai sosok warga yang aktif dalam kegiatan agama di lingkungan sekitar. Polda Lampung mengaku hanya sebatas membantu petugas Densus 88 Mabes Polri. Penangkapan di 2 lokasi berbeda, yakni di Pringsewu dan Bandar Lampung. Densus 88 juga menyita sejumlah barang bukti berupa buku-buku dan dokumen, laptop, serta sepucuk senapan angin.
Densus mengamankan 2 orang ya. Nah, kemudian sampai saat ini untuk perkembangan lebih lanjut masih dalam pengembangan dan penyelidikan Densus. Nah, nanti akan kami sampaikan apabila ada perkembangan kasus ini. Itu dugaan jaringan sendiri sampai saat ini informasi yang kita dapat, Pak? Nah ini, jadi kami belum dapat informasi yang pasti dari Densus, nanti akan kami tanyakan kembali. Meski belum mendapat rincian resmi dari Mabes Polri terkait penangkapan kelompok radikal di Lampung, Polda Lampung membenarkan jika penangkapan tersebut ada kaitannya dengan kelompok radikal jaringan Islamiyah. Sejauh ini para terduga kelompok jaringan radikal yang ditangkap petugas Densus 88 anti teror masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mabes Polri untuk mengungkap peran masing-masing. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kejari Tanggamus menggelar rapat koordinasi dan pembentukan tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Tim bertugas mencegah masuknya paham radikalisme dan potensi konflik di kabupaten tersebut. Tim ini akan menerima dan menganalisa laporan atau informasi, meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan atau aliran keagamaan. Tim ini juga bertugas untuk membawa kelompok penganut aliran kepercayaan atau keagamaan. Selain organisasi radikal, tim juga mengawasi fenomena ujaran kebencian, saling menghujat, dan penyebaran berita bohong. Di Tanggamus, terdapat kelompok kepercayaan dan kelompok keagamaan yang terindikasi aliran keyakinan tertentu dan berpotensi konflik. Antara lain keberadaan dan aktivitas warga ex-anggota Gavatar, kelompok Romo Sawin, Rasa Ismaya, Jemaat Ahmadiyah, dan kelompok Syiah atau Ahli Bait Indonesia atau ABI, serta gerakan Hare Krishna. Baru saja kami melaksanakan rapat koordinasi, yang rapat koordinasi itu merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, di mana selain Kejaksaan juga memiliki beberapa kewenangan lain, maka di dalam pasal 30 ayat 3 huruf D dan E-nya disebutkan bahwa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan juga turut serta menyelenggarakan beberapa kegiatan, di mana kegiatan tersebut adalah menyangkut masalah pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat. Pola penanggulangan yang diterapkan yaitu tindakan preventif dalam rangka pencegahan seperti penyuluhan hukum dan penerangan hukum pendekatan keagamaan atau kepercayaan. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Wali Kota Bandar Lampung menyerahkan bantuan polis kepada nelayan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan sebanyak 390 polis asuransi kepada nelayan di wilayah pesisir. Pemkot juga menerima bantuan sebanyak 103 polis asuransi dari Pemprov Lampung. Pemberian bantuan secara simbolis oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi didampingi Kepala DKP Kota Bandar Lampung Erwin. Selain bantuan polis asuransi, Pemkot juga memberikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga kepada 5 UMKM. Pemberian polis asuransi jiwa tersebut agar hak-hak dari nelayan menjadi jelas, terlindungi, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para nelayan dalam usaha penangkapan ikan di laut. Nah, hasil nelayan ke depan akan lebih banyak lagi, ya, dan untuk kesejahteraan keluarganya. Saling bantu, gotong royong. Ini kan misalnya satu kapal bisa 5-6
awak kapalnya ini kan 5-6 keluarga. Artinya bagaimana pendapatan petani nelayan ini lebih baik lagi ke depan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Bencana non-alam pandemi COVID-19 semakin meluas. Pemerintah setempat kewalahan karena jumlah warga yang terinfeksi terus bertambah. Wali Kota Herman Hasanusi meminta Pemprov mempercepat tes polymerase chain. Dalam rakor Satgas COVID-19, Wali Kota Herman Hasanusi menyatakan untuk menangani pandemi COVID-19 harus ada kerjasama semua pihak sehingga pandemi di Lampung segera teratasi. Wali Kota juga meminta Pemprov Lampung mempercepat hasil PCR. Harus kerjasama ya, semua gubernur, bupati, wali kota kerjasama mengatasi COVID ini. Kita harus kebersamaan ya, agar masyarakat terlindungi dari semua wabah yang ada khususnya di Bandar Lampung. Terkait jumlah kasus yang ada. Ya, kasus yang agak naik ini karena Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung juga semakin gencar menerapkan protokol kesehatan kepada warga yang tidak patuh. Selain itu, jutaan masker juga telah diberikan kepada masyarakat melalui Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebanyak 156 hotel dan restoran di Bandar Lampung menerima dana hibah pariwisata dari kementerian. Dana hibah ini berasal dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan. Penyerahan dana hibah berlangsung dalam acara sosialisasi implementasi Clean Health Safety Environment pada sektor pariwisata. Dana hibah kepada pengusaha hotel dan restoran daerah untuk meningkatkan dan memulihkan ekonomi nasional. Diharapkan pengusaha bisa meningkatkan pendapatan dan juga membayar pajak untuk kas daerah, sehingga perekonomian di Bandar Lampung lebih baik lagi ke depan. ini dalam rangka implementasi masalah bantuan pemerintah pusat kepada pengusaha di daerah dalam rangka peningkatan ekonomi nasional. Ini pengusahanya dari mana aja? Ya benar. Pengusaha hotel dan restoran yang berhak mendapatkan dana hibah harus memenuhi persyaratan. Di antaranya membayar pajak sampai 2019, memiliki nomor pokok wajib pajak dan tanda daftar usaha pariwisata. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung bekerja ekstra untuk menekan penyebaran COVID-19. Tidak hanya membagikan 2.500.000 masker, Wali Kota Herman Hasanusi bahkan berkeliling kota dan menghimbau untuk patuhi protokol kesehatan. Dengan pengeras suara, Wali Kota berkeliling kota dengan kendaraan dinasnya. Herman meminta warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan 3M. Wali Kota mengingatkan warga untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun agar terhindar dari penyebaran virus corona. Wali Kota juga menegur warga yang kedapatan tidak memakai masker di jalan. Wali Kota membagikan 2 juta masker kepada warga dan 500 masker dalam proses distribusi kepada warga dan tempat-tempat ibadah. Pemkot akan terus menambah stok masker jika dibutuhkan. Ya, kita harus ini, apalagi kota ini udah kebangetan, udah puyeng saya, udah tuh yang kenanya di Kota Bandar Lampung itu. Mudah-mudahan stop lah. Kalau semua rakyat mematuhi 3M ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Ini kan tularan dari Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri pelepasan Purna Bakti aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab setempat. Bupati berharap ikatan persaudaraan yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan demi memperkokoh semangat membangun Lampung Utara. Sekitar 300-an ASN Lampung Utara memasuki masa pensiun. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab menggelar pelepasan yang dilakukan langsung Bupati Budi Utomo. Bupati berterima kasih kepada pegawai yang kini telah pensiun atas kinerja yang dilakukan selama ini. Tidak ada pemerintahan saat ini jika tidak ada peran serta dari para aparatur sipil negara.
Pelepasan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pegawainya yang telah purna tugas atas kerja keras. Hingga kebersamaan yang telah kita bangun selama ini dapat semakin memperkokoh semangat persatuan yang tentunya akan menjadi modal besar dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai. Pemkab mengusulkan penambahan kuota penerimaan pegawai baru. Saat ini Lampung Utara masih kekurangan pegawai, khususnya pendidik dan kesehatan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Kunjungan tim penggerak PKK Bengkulu ke Lampung Selatan, informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tim penggerak PKK Bengkulu bertandang ke Lampung Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk bertukar pendapat serta menimba ilmu pengetahuan dari tim penggerak PKK Lampung Selatan. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Felicia Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kunjungan tim penggerak PKK Provinsi Bengkulu disambut oleh tim penggerak PKK Lampung Selatan di Aula Krakatau Pemkab Lampung Selatan. Dalam acara, pejabat sementara Ketua Tim Penggerak PKK Pori Kerlia mengatakan bahwa tim penggerak PKK Lampung Selatan memiliki beberapa program unggulan. Hal ini merupakan penerapan 10 program pokok tim penggerak PKK yang ada di Lampung Selatan. Program unggulan tersebut diantaranya adalah Program Upaya Pendapatan Keluarga atau P2K. Program ini merupakan program pokok dalam meningkatkan keterampilan dan kedepannya dapat menuju peningkatan ekonomi keluarga. Tim penggerak PKK Lampung Selatan juga melakukan pembinaan industri rumahan dan kerajinan. Misalnya, usaha mikro kecil dan menengah dengan membuat desain serta teknis kerajinan. Diharapkan kelompok UMKM yang dibina dapat bersaing di pasar serta menarik minat konsumen. Kemudian terkait dengan kegiatan kunjungan kerja ini dapat kami sampaikan bahwa tim penggerak PKK memiliki berbagai program unggulan sebagai penerapan 10 program pokok PKK, di antaranya Program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K, di mana program UP2K ini memiliki peran pokok dalam meningkatkan keterampilan serta keahlian kader PKK yang kedepannya akan berdampak kepada peningkatan ekonomi keluarga. Selanjutnya kami juga mengadakan pembinaan dan fintech produk industri rumahan dan kerajinan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam membuat desain dan teknis produk kerajinan sehingga produk kerajinan yang dihasilkan berdaya saing tinggi dalam pemasarannya, menarik dengan tampilan kreasi dan inovasi baru. Tim penggerak PKK Provinsi Bengkulu, Syafridawati Musiar Danis mengatakan jika tujuan tim penggerak PKK Provinsi Bengkulu bertandang ke Lampung Selatan untuk bertukar pendapat bersama tim penggerak PKK Lampung Selatan. Mereka juga ingin dapat melihat capaian secara langsung yang telah dihasilkan oleh tim penggerak PKK yang ada di Lampung Selatan. Dalam acara, Ketua Tim Penggerak PKK Bengkulu, Syafridawati Musiar Danis berharap
Kunjungan ke Lampung Selatan akan mempererat hubungan antara kedua lembaga. Kedua tim penggerak PKK diharapkan dapat bersinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, memang harapan kami bisa melihat dan mendengar dari informasi dari teman-teman pengurus tim penggerak PKK Kabupaten. Kemudian juga tadi kita sangat senang melihat informasi yang disampaikan oleh tim penggerak PKK Lampung Selatan mengenai sumber daya alam yang luar biasa ya dari kabupaten, sehingga memang kami masuk itu bukan seperti kabupaten ya, wah ini nggak beda-beda jauh sama kita ini ya. Jadi memang sumber daya alamnya luar biasa. Mudah-mudahan hubungan kemudian nantinya mungkin kerjasama bisa dibangun antara pemerintah juga, kemudian tim penggerak PKK bisa bersinergi dalam hal-hal tertentu, khususnya banyak sekali keterampilan yang tadi disampaikan. Usai pertemuan di Aula Krakatau, tim penggerak PKK Provinsi Bengkulu beserta rombongan meninjau secara langsung berbagai macam hasil kerajinan. Hasil kerajinan merupakan wujud dari binaan tim penggerak PKK Lampung Selatan yang ada di Gedung Dekranasda Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi, iNews melaporkan.